Untuk yang kedua kalinya pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tahun 1445 Hijriah 2023 Masehi. Kali ini dipusatkan di Kelurahan Sarimatondang di Kecamatan Sidamanik, Simalungun, Sumut, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Kegiatan keagamaan umat Islam ini dihadiri langsung oleh Bupati Simalungun Radiapo Hasiholan Sinaga bersama Forkopimda, para pejabat tinggi Pratama, administrator dan pengawas serta staf di lingkungan Pemkab Simalungun serta masyarakat. Mengawali acara itu dilaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Puspa Vanila dengan sari tilawan dibawakan oleh Anjas Ardana, dilanjutkan dengan doa pembuka dipimpin oleh Ketua MUI Haki Darjat Purba. Bupati Simalungun dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Simalungun, Tanoh Habonaron Dobona, dengan cara meneladani Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita teladani. Karena dengan meneladani beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pasti hidup rukun dan damai, kata Bupati. Bupati mengakui, untuk mencapai kesuksesan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh perjuangan bersama. Seperti perjuangan Nabi Muhammad semasa hidupnya yang mengajarkan nilai-nilai sosial dan tatanan kehidupan yang bermartabat, penuh dengan rintangan dan tantangan, ujar Bupati. Sebelumnya, Bupati menyampaikan, dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Simalungun, khususnya program strategis ketika moratorium pemekaran ini dibuka. Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk persiapan pemekaran Kabupaten Simalungun ini, kata Bupati. Seperti apapun kehebatan kepala daerah, Superman pun kepala daerahnya, sepanjang Simalungun ini tidak dimekarkan sulit kita memajukan Simalungun ini, imbuh Bupati. Menurutnya, pemekaran Kabupaten Simalungun merupakan perjuangan berat, oleh karena itu mohon dukungan seluruh masyarakat Simalungun. Selanjutnya, Bupati menyampaikan permohonan kepada Al-Ustadz untuk mendoakan masyarakat Simalungun yang menjadi korban tanah longsor di Nagori Durian Banggal Kecamatan Raya Kahean agar segera dapat ditemukan. Yang hingga hari ini belum ditemukan, mohon Pak Ustadz bantuan doanya, agar hari ini korban dapat ditemukan, ucap Bupati. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dirangkai pelantikan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Simalungun periode tahun 2023 sampai tahun 2027 oleh Bupati Simalungun. Kemudian pemberian santunan kepada anak yatim, kaum duafa, nazir masjid, bilal mayit, penyandang disabilitas dan penggali kubur sebanyak 50 orang, dan paket pasar murah. Peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diakhiri dengan tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Ridho Lubis. Al-Ustadz mengajak jamaah untuk meneladani Rasulullah, tanamkan dalam diri kita selalu diawasi Allah, baik ketika salat, ketika hendak melakukan maksiat, maupun sedang sendirian, kata Al-Ustadz. Ingatlah bahwa Allah selalu mengawasi sesuatu dimanapun berada, makanya kita perlu meneladani Rasulullah, kata Al-Ustadz. Di akhir tausiahnya, Al-Ustadz menyampaikan pesan kepada para jamaah, mari kita jaga persatuan dan kesatuan bagaikan kedua tangan. Jangan kita seperti mata, yang tak pernah jumpa, maka mari kita jaga persatuan dan kesatuan di momen maulid ini, ucapnya. MSTP melaporkan. Kemalawa, jumpa bencong. Duduk warung kopi, ada bencong. Olahraga nge-gym, banyak bencong. Banyak kali bencong sekarang. Maka ini yang dimaksudkan oleh Nabi, umat akhir zaman yang semakin buruk. Hari ini bu, anak-anak kita tuh bu, yang kecil-kecil tuh tak ada lagi takzimnya sama yang lebih tua. Kenapa Ustaz? Karena yang tua pun sama. Duduk warung kopi, HP-nya miring, mainnya skater. Dek, kau bagi dulu acip, nggak ada acip wak nih dek. Tolong kau bantu wak, tolong kau bantu wak tak kerja. Mainnya cip aja, main skater, pudo cai. Sekarang bu, anak-anak kita umur kelas 3 SD, kelas 4, kelas 5. Kalau ibu kasih HP, coba ibu cek HP-nya. Apa isi chatnya? Abi udah makan? Papa udah sholat belum? Udah bercinta orang tua, bercewek. Alhamdulillah. Miris kita nengok anak-anak sekarang nih bu. Miris nggak bu? Hari ini banyak suami-suami kasar kali sama bini bu. Betul nggak? Betul bu? Banyak sekarang laki-laki kasar sama bini. Di luar baik, jumpa orang baik, begitu pulang ke rumah mau ngamuk aja. Dek, tak bisa kau buatkan aku teh manis. Kejam kali abang ini cakap sama aku, tak sayang abang sama aku.
Cewek ini Pak, walaupun muncungnya sih merepet aja Pak, lembut hatinya Pak. Ya Bu ya, lembut hatinya, menangis jadi kamar. Tak sayang suamiku sama aku ya Allah, masih dibentak-bentaknya aku ya Allah. Nyanyi dia di sudut Ka'bah. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Tapi Bu, ini biar ibu-ibu juga tahu, laki itu kalau udah marah sebentar aja tuh, paling lama 10 menit. Ya Pak ya, Pak, ini bapak-bapak ini sok jaim ini kadang, pala. Laki-laki tuh Bu, kalau marah sebentar aja tuh Bu, 10 menit dah paling lama. Maka kadang banyak laki-laki yang menyesal, dah dimarahi bininya, bininya angkat kaki dari rumahnya. Disitulah lakinya mulai sadar, ya Allah, istriku tadi ku marahi. Dek, mau kemana kau dek? Usah kau tahan aku, dah tak tahan aku hidup sama kau. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Caca. Makanya penting kita meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Makanya kata Nabi di dalam sebuah hadis, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Maka ibu, carilah laki-laki yang mau mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau Bu? Mau? Kenapa ketawa Bu? Nikah lagi. Ku tanya, ibu mau nggak punya suami macam Nabi Muhammad? Mau? Suruh calik lagi nih. Mau Bu? Maulah. Nabi itu adalah orang yang dimuliakan Bu, kekasih Allah, betul tak? Berapa bini Nabi Muhammad? 11. Bu, mau punya suami macam Nabi Muhammad? Nabi nih Bu, Nabi. Nabi istrinya banyak Bu, tapi alhamdulillah di semua riwayat tak pernah disampaikan bahwa Nabi itu pernah ribut sama bininya. Bahkan Nabi Muhammad memanggil istrinya dengan sebutan apa Bu? Ya Humairah, wahai istriku. Apa? Apa yang merah? Hah? Pipinya. Itulah bentuk sayangnya Rasul sama istri-istrinya. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Siap ceramah ini Pak, kemarin pernah aku ditanya, Ustadz, aku pingin juga lah Ustadz manggil istriku itu dengan sebutan sesuai dengan fisik biniku Ustadz. Cuma biniku nih Ustadz, hitam kebiru-biruan Ustadz. Aku pun bingung Bu, apalah kira-kira bahasa Arabnya nih. Yang ku tahu Pak, Humairah itu pipi yang kemerah-merahan. Kalau hitam yang kebiru-biruan nggak tahu aku Pak. Tolonglah Ustaz, tolong Ustaz, bantu aku Ustaz. Sayang aku sama biniku walaupun hitam Ustaz. Coba Bapak panggil, ya Hajar Aswad.
Betul dipanggilnya, oh betul kan orang tuh. Siapa yang ngajar abang kayak gitu? Itulah ustaz gila itu. Digila-gilakannya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah dikisahkan kala itu ada seorang pemuda datang menemui Ismail bin Nujaid. Lalu pemuda ini bertanya kepada Ismail, "Wahai Ismail, apakah yang harus ada di dalam diri seorang hamba?" Lalu Ismail menjawab, "Wahai pemuda, yang harus ada di dalam diri seorang hamba yaitu selalu beribadah di atas sunnah-sunnah nabinya dan selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadirnya kita di sini, Bu, insya Allah disaksikan sama Allah. Betul, Bu? Betul nggak, Pak? Kita hadir di sini insya Allah disaksikan sama Allah, dan insya Allah terata di bangku-bangku di panggung ini nantinya akan menjadi saksi pemberat amal kita di yaumil akhir nanti. Menjadi saksi. Makanya penting kita selalu menanamkan di diri kita bahwasannya apa yang kita lakukan selalu diawasi sama Allah Subhanahu. Maka ada 3 hal poin penting yang harus ada di dalam diri kita. Yang pertama apa, Ustaz? Yang pertama, selalu merasa diawasi Allah ketika sedang beribadah. Hari ini, Bu, banyak orang beribadah hanya untuk mendapatkan gelar baik dari orang lain. Banyak hari ini orang beribadah, sholat supaya dipanggil alim sama orang lain, supaya dipanggil ustaz. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apa kata Allah? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa hari ini banyak orang yang salat tapi masih suka berbuat kemaksiatan? Ceng 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 ceng. Banyak hari ini orang yang sholat tapi supaya mendapatkan pujian. Sholat berjamaah ditengok tak ada imam, disuruh dia imam. Maju dia, maju. Tak ada imam, kita maju. Begitu ditengoknya, saw sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Tengok ke belakang. Cocok pula aku imam ni, ada mertua situ. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Apa kata mertua tu? Kelupukkan lah kepala kau, baca Fatihah lama kali kau. Itu pas ada mertua. Pas sholat sendiri, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Siap sholat setruk. Gak berasa sholat itu di dalam dirinya. Betul, Bu? Kita berharap sebelum kita sholat, kita yang tadinya ini buruk setelah sholat menjadi baik. Dari kita sebelum masuk masjid sampai keluar masjid, kita harusnya berubah jadi yang lebih baik lagi. Betul kan, Bu? Kenapa ketawa, Bu? Ini bicara sholat, bukan selop. Sholat, Bu, sholat. Kita kan berharap sholat kita masuk, kita ke masjid,
keluar dari masjid menjadi lebih bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus ada di dalam diri seorang hamba, selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala ketika hendak berbuat maksiat. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Maka ketahuilah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Kita yang rame-rame nih Bu, tak ada satupun yang terlewatkan dari pengawasan Allah. Betul? Dan kata Nabi, sebaik-baik umat Nabi Muhammad adalah mereka orang-orang yang paling sering mengingat kematian. Takut dia kematian. Bagaimana nanti kalau dia berbuat maksiat, tiba-tiba malaikat Israel datang mencabut nyawanya dia dalam keadaan yang maksiat kepada Allah. Maka ada lagunya tuh. Mau nyanyi lagi kita? Kutes dulu boleh. Bila Israel jasad di pembaringan seluruh sekujur badan kan kedinginan, tak ada lagi gunanya harta kawan karib. Terus apa Bu? Aku nggak hafal. Hah? Itulah hanya pembela kita. Aku mohon maaf kurang hafal Bu, karena aku biasanya nyanyi ikan dalam kolam. Bila ingin melihat ikan, tenangkan dulu airnya. Bila mata tertuju pada paten-paten rupanya orang Sidamani. Tepuk tangan untuk warga Sidamani. Gak nyesal aku ceramah di sini Bu. Aku jauh-jauh dari Deli Serdang datang aku ke sini bertemu sama ibu-ibu yang cantik-cantik, bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Ya Bu, mudah-mudahan setelah dari sini silaturahmi kita tidak terputus. Maka dari itu pinjam dulu 100. Ya Bu, ini Pak ceramah berapa lama nih Pak Ketua? Hah? 3 jam? Tahan Ibu? Tahan? 3 jam ya? Tahan? Aku enggak. Ibu pikir nggak capek cakap di depan nih? Di jam berapa nih Pak? Hah? 12. Aku kalau ceramah audiensnya kayak gini, jamaahnya kayak gini, sore kali aku. Iya betul Bu. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang harus ada di dalam diri seorang hamba, yaitu selalu merasa diawasi Allah ketika dia sedang sendirian. Sedang apa Bu? Sendiri. Kenapa? Karena ketika seseorang itu sendirian, maka disitulah sebenar-benarnya jati dirinya. Betul? Kalau udah orang sendiri, suka-suka hatinya aja mau ngapa-ngapain Bu. Alah, gak ada orang yang nengok, suka-suka hatiku lah. Kau pula ngatur jijik kali punya kau. Ya Bu, makanya ingat, Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Meskipun kita sendirian,
meskipun kita berondok di balik gunung yang tinggi, meskipun kita bersembunyi di dalam tembok yang sangat kuat, maka kita tetap berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada satupun yang terlewatkan dari kita. Maka takutlah kepada Allah, Tapi banyak juga sekarang orang kita, Pak. Orang kita, Bu, bahasanya kayak gini. Kita nggak apa-apa, nanti kita masuk neraka dulu, habis itu kita masuk surga. Jadi nggak apa-apa, buat aja dulu. Nanti kalau kita udah masuk neraka, habis itu kita masuk surga. Ada yang kayak gitu, Bu? Ada, Bu? Pikirnya neraka itu macam kita hidup di dunia nih. Bayangkan Bapak dan Ibu semua, siksaan neraka yang paling ringan, manakala nanti batu kerikil yang sangat panas diletakkan di bawah telapak kaki kita, lalu meletuplah otak kita, meleleh otak kita. Itu adalah siksaan yang paling ringan. Paling ringan. Bayangkan kalau selama kita hidup di dunia banyak dosa, banyak maksiat sama Allah, banyak menzolimi diri sendiri, menzolimi orang lain, bagaimana siksaan yang Allah akan berikan sama kita, Bu? Tahan gak kita? Bu, tahan gak? Hari ini kita, Bu, banyak diajari gosip. Bangun pagi-pagi yang ditengok kiss, agak siang sikit silet, jam 3 check and recheck, mau malam imsak. Kok tahu, Ustaz? Aku nonton juga. Diajari kita menfitnah orang, diajari kita menggibah orang tanpa kita tahu kebenarannya. Betul? Inilah akhir zaman. Maka hari ini kita bukan kekurangan orang-orang yang pintar. Betul? Hari ini kita ini kurang dengan orang yang berakhlak. Makanya penting bagi kita meneladani kisah Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepulang kita dari sini, semoga bertambah cinta kita sama Allah. Pulang kita dari sini, bertambah cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang kita dari sini, bertambah cinta kita sama laki kita. Pulang kita dari sini, bertambah cinta kita sama bini-bini kita. Kenapa, Bu? Aku pun udah punya bini, Bu. Walaupun Ibu nggak nanya, aku kasih tahu lah. Aku udah punya bini, Bu. Sayang kali kau sama biniku. Kemana-mana kami sama, Bu. Kesini aja kami nggak sama. Iya betul, Bu. Biniku belanja, ku kawani, Bu. Ku pegang tangannya. Karena aku mau mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, Bu, waktu sama istrinya Khadijah kemana-mana bersama. Pergi ke pasar, dipegangnya tangan istrinya Khadijah. Walaupun istrinya Khadijah umurnya lebih tua, tapi Nabi nggak malu. Nabi sayang sama bininya. Aku pun gitu juga. Kemana-mana aku pegang biniku, ke pajak aku pegang biniku, pegang tangannya. Biniku pun heran, kenapa nyabangnya? Mau mencontoh Nabi atau cemana? Terpaksa aku pegang, Bu. Kalau tak aku pegang, jumpa jam diambilnya, jumpa tas diambilnya, jumpa baju diambilnya, pening kepalaku. Tapi insya Allah bapak-bapak yang di sini, Bu, bapak-bapak ini memang agak jaim dia. Kalau ditanya biasa aja dia jawabnya. Ya kan, Pak? Kadang pala juga, entah apa ini. Tapi itulah laki-laki, Bu. Beda dengan perempuan, Pak.
Di dalam sebuah penelitian, perempuan ini satu hari harus menghabiskan 18.000 kata. Iya Pak, ini sudah diteliti. Wanita itu satu hari harus menghabiskan 18.000 kata. Beda sama laki-laki. Laki-laki nggak banyak, cuma 7.000 kata. Itu pun udah capek kita. Makanya kalau bini merepet Pak, jangan dimarahi. Kenapa? Kalau dimarahi tak keluar semua. Ya kan Bu? Mengganjal di hati. Apalagi perempuan ini gampang kali ingatnya Pak. Apalagi hati-hati bapak-bapak, kalau udah pernah buat salah sampai mati ingat bini kita. Ya kan Bu? Makanya kalau bini merepet, mainkan terus. Ayo deh, lagi deh. Lagi deh, terus deh. Gak apa-apa deh, panas abang lagi deh. Gak apa-apa Pak, biar senang bini kita. Ya kan Bu? Bu, senang apa enggak? Senang kan? Senang apa enggak? Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi, Pak? 5 menit lagi? Nanti kalau aku banyak-banyak habis bahanku nggak diundang lagi ke sini. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan terakhir saya untuk kita semua, maka mari melalui momentum Maulid ini, ajak Pak, kita tunggu Pak ya.